Halo teman-teman, balik lagi di channel saya. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di konten terbaru kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Kuroiwa Medakani Watashi no Kawaii ga Sujinai episode 9. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Anime dilanjutkan kembali. Mona yang baru bangun tidur dikejutkan dengan chat masuk dari teman masa kecilnya bernama Tomo. Katanya dia sekarang berada di Tokyo. Mona yang tahu hal itu langsung ngajakin si Tomo main. Dia langsung saja mau tanpa pikir panjang, sementara Tomo juga sudah tahu sekolahan si Mona. Dia bakalan menjemputnya, namun si Monanya kagak mau. Ternyata si Tomo ini sepertinya cewek yang ada di ending episode kemarin. Keesokan harinya terlihat Medaka diajakin sama kedua temannya untuk pergi ke tempat karaoke. Namun Medakanya tidak mau karena dia sendiri bingung mau nyanyiin apa nantinya. Sementara di luar sana terdapat si Asahi yang sedang melihat si Medaka. Dia nampak senang banget ketika melihat ketampanan si Medaka. Namun pas dia lagi mantau ketahuan sama si Medaka, lalu dia pun pergi dari sana dan tidak sengaja kartu pelajarnya terjatuh. Terus Asahi balik ke kelas dan ngobrol dengan temannya bernama Minami. Temannya itu menyuruh untuk selangkah lebih maju dibandingkan si Mona kalau ingin mendapatkan si Medaka. Cuma kagak tahu mesti gimana. Kebetulan ada orang yang ada lagi ngomongin film yang ada di adegan kisahnya. Otomatis Minami menyuruh dia untuk melakukan hal itu saja biar dia selangkah lebih maju daripada si Mona. Cuma dia seperti belum siap gitu. Berbarengan dengan Medaka datang ke sana untuk memberikan kartu pelajarnya. Dikira mau apa ya kan? Sebelum pergi si Minami bilang soal jam istirahat. Nanti apakah dia sibuk atau enggak? Katanya tidak. Si Asahi akan mentraktir si Medaka karena udah mengembalikan kartu pelajarnya. Sekalian aja nanti mereka berdua makan siang bareng gitu kan. Ini kesempatan bagus buat si Asahi. Si Medaka di sana terlihat mau. Lalu Minami menyuruh si Asahi untuk tidak lupa mengkisehnya. Tapi Asahi sendiri belum siap. Setelah itu jam istirahat pun tiba. Terlihat Mona lagi bersama dengan temannya sedang bercerita gitu. Dia melihat Mona hari ini kelihatan ceria, tidak seperti biasanya. Mona memberitahu kalau dia kedatangan teman masa kecilnya. Dia bakalan main setelah pulang dari sekolah. Udah lama juga tidak bertemu sama temannya tersebut. Sementara si Medaka dan Asahi beneran makan siang bareng di atap sekolah. Terlihat si Asahi gugup banget di sana dan saking gugupnya dia menanyakan hal-hal yang tidak penting. Bukan cuma si Asahi, Medaka juga merasakan gugup sebenarnya. Setelah itu karena si Asahi tidak kuat kalau dilihat si Medaka, tiba-tiba aja nih orang menutup matanya dan dia mau, anehnya ini mungkin kalau si Asahi pacaran sama si Medaka dia bakalan setiap hari seperti ini. Terus juga tiba-tiba Asahi ngomongin soal pesta Halloween kemarin. Katanya dia berharap pesta tersebut berlangsung lama biar mereka tambah dekat. Terus dia memberikan pilihan trick on treat kepada si Medaka, memberinya permen atau dia bakalan jahil kepadanya. Karena Medaka tidak membawa permen jadinya si Asahi akan jahil. Dan tiba-tiba aja mencium pipinya si Medaka. Medaka sendiri tidak ngeh kalau Medaka menciumnya. Dia juga tidak akan memberitahunya. Sementara si Mona yang lagi makan tiba-tiba saja sosisnya jatuh. Apakah ini pertanda buruk baginya? Sepulang sekolah si Mona langsung gerak cepat lari pulang untuk bertemu si Tomo. Sementara si Tomonya sendiri lagi godain cowok-cowok dengan menanyakan kafe yang rekomendasi di Tokyo. Dia pintar banget bikin cowok-cowok naksir kepadanya. Tapi untung aja si Mona keburu datang. Mona macam sudah tidak asing dengan Tomo yang melakukan hal semacam itu kepada lelaki. Para lelaki udah seneng ya kan bakalan makan dengan Tomo dan juga Mona, namun sayang si Tomo mencampakkan cowok-cowok tersebut. Di dalam sana mereka mengobrol dan juga Tomo membawakan kue babi khas Osaka. Terus si Mona ingin mengetahui juga tujuan si Tomo ke Tokyo, mau ngapain gitu kan. Gimana dengan sekolahnya? Apakah dia lagi liburan atau gimana? Dia bilangnya lagi liburan datang ke situ. Terus Tomo melihat jarak rumah sama sekolahannya lumayan jauh. Mona kelihatan ingin menjaga privasi sama murid lain. Makanya dia tidak masalah jika jauh dari sekolahnya. Terus juga Tomo menanyakan cowok-cowok yang ada di Tokyo seperti apa. Mona yang tidak tahu menau tidak menjawab.
Ditanya soal cowok apakah dia udah memiliki pacar gitu kan. Mona bilang aja kagak punya. Dia selama ini belum pernah pacaran. Lanjut si Tomo menanyakan apakah ada gitu seorang yang dia sukai. Mona bilang kagak ada. Cuma si Tomo kagak percepat keinget-inget. Dia keinget si Medaka. Lantas dia yang malu membuat Tomo yang dia sukakan seseorang. Tak lama kemudian Medakanya kebetulan ada di sana. Katanya dia lagi mesen sesuatu karena salah sweet dari temannya, maka dia disuruh. Melihat itu temannya si Mona, Tomo auto langsung menggandengnya kayak begitu dan menyuruh si Medaka untuk duduk terlebih dahulu. Anehnya si Mona melihat mereka berduaan mukanya jadi langsung bete. Lantas si Tomo bertanya-tanya kenapa ini anak gitu kan. Pas dia pikir-pikir apa mungkin ini cowok yang disukai sama si Mona. Jadinya dia mau isengin si Mona dengan cara gatel sama si Medaka ini. Medaka dikasih begituan auto diuji banget. Medaka udah kagak nyaman banget dideketin begitu sampai akhirnya dia menyuruhnya untuk merapikan jaketnya yang terbuka tersebut. Tomo ingin si Medaka yang merapikannya, anehnya mau aja anjir. Ini cowok sampai pada akhirnya belum juga selesai malah diem pinggir jalan karena ada batu besar. Alhasil di situ si Mona makin cemburu. Lama-kelamaan dia pun menyuruh buat udahan dengan dia. Dia menyuruh Medaka untuk mengambil makannya, dia pun langsung pergi. Tomo ngakak melihat reaksi si Mona. Sepulang dari situ mereka akan berpisah, tapi sebelum berpisah dia bilang kepada si Mona kalau dirinya suka sama si Medaka. Walaupun sebenarnya sama si Mona tidak dianggap serius-serius amat, berkata dia masih aneh sama si Tomo yang ke Tokyo. Keesokan harinya pas masuk sekolah ada murid baru dan murid barunya tersebut tanpa diduga adalah si Tomo. Lantas si Mona langsung kaget beda sama si yang lain. Auto langsung banyak yang mendekatinya. Namun Mona merasa seperti risih kalau ada Tomo pas di sekolahnya kagak bakalan nyaman. Benar aja dia langsung mengakui kalau dirinya pindah ke sana gara-gara bapaknya pindah kerjaan. Dan juga ada si Mona teman kecilnya. Dari sana mulai pada berteman begitu dengan para lelaki yang ingin berteman dengan si Tomo. Ketika kedua teman si Medaka berkenalan, Medaka tidak kenalan karena dia udah bertemu kemarin di tempat makan. Seketika si So marah karena dia yakin Medaka bakalan macam-macam. Terus di situ entah mengapa si Tomo mainin opanya si Mona yang bikin dia auto malu diliatin. Si Tomo dibawa ke atap sekolah ya kan karena malu-maluin, padahal hal begini udah terbiasa sebelumnya. Dia juga pengen memamerkannya kepada si Medaka. Tomo tetap penasaran sama perasaan si Mona kepada Medaka. Alhasil di sana dia menjelaskan kalau dia dekat cuma mau menaklukkan hatinya saja biar suka sama si Mona. Cuma si Tomo merasa kalau si Mona merasakan hal yang lain, tapi Mona membantah semua itu. Alhasil si Tomo coba pancing si Mona dan bilang soal si Medaka orangnya kurang menarik dan lain-lain. Pokoknya yang jelek-jelek lah gitu. Nah di situ direspon sama si Mona kalau sebenarnya si Medaka tidak sejelek itu. Bahkan dia baik, suka banyak menolong dirinya di saat-saat dibutuhkan. Pancingan dia berhasil, namun Mona belum mengakui kalau dirinya suka sama si Medaka. Si Tomo bakalan sabar menunggu si Mona peka sama perasaannya terhadap Medaka. Perlahan dia akan merasakannya. Ini juga sebagai cinta pertamanya si Mona katanya. Mona masih belum peka sama hatinya. Dia masih aneh kenapa orang-orang bisa disebut dia suka sama si Medaka.